Lanjut ke bab 23 yang berjudul Maria. Di bab ini Ontage mengajak Salonga, Aiko, Sergei, juga Bujang dan beberapa tukang pukul Bratva lainnya menuju ke salah satu pintu. Ternyata itu bukan pintu gudang, melainkan lift untuk turun ke bawah dari lantai 2. Mereka terus turun ke bawah ke lantai dasar, yaitu lantai 6. Selama melewati lift kaca itu, Bujang melihat beberapa ruangan latihan tempat yang telah didirikan oleh Bratva untuk para tukang pukul mereka latihan di sana. Sangat mengagumkan. Dan ketika sampai di lantai 6 atau lantai dasar, mereka keluar dan mendatangi salah satu pintu kamar. Ontage pun berteriak, "Maria, Maria!" Dan keluarlah seorang perempuan berbaju kaos dan bercelana training warna hitam. Nampaknya dia habis bersemedi. Matanya biru laksana cewek Eropa. ya. Nah, Ontage pun mengenalkan Maria kepada Bujang. Dia sangat dingin sekali. Bujang masih kebingungan apa hal yang dimaksudkan oleh Ontage. Sedangkan Sergei membisikkan ke telinganya, "Kau dalam masalah besar, kawan." Sedangkan Salonga tertawa-tawa saja dan Ayako terdiam takzim. Ontage pun memberitahu kepada Bujang bahwa apabila keluarga Tong juga yang membuci ingin Bratva bergabung bersama mereka, maka Bujang harus mengalahkan Maria. Dan cara jenis perkelahian pun Bujang yang menentukan. Akhirnya Bujang melirik pada Salonga dan Bujang memutuskan bahwa adu tembakan. Ontage pun menyanggupi hal itu. Begitu juga dengan Maria. Di ronde pertama, Maria berhasil mengalahkan Bujang menggunakan pistol yang diisi karet. Di ronde kedua, Bujang berhasil mengalahkan Maria, akan tapi dia di sini mengatakan suatu kata yang membuat Maria menjadi marah. Lalu Bujang ditendang hingga terjungkal, tersungkur di semak belukar buatan. Maria pun menindihi tubuhnya di atas, lalu mencekik lehernya, sehingga membuat Bujang susah bernafas. Ontage dan beberapa orang yang menyaksikan hal itu langsung menghampiri mereka dan menyuruh Maria untuk melepaskannya atau berhenti melakukan hal itu. Sedangkan Bujang meminta maaf kepada Maria dan akhirnya Maria pun melepaskan. Melanjutkan ronde ketiga. Di ronde ketiga, peluru Bujang juga Maria yang berjumlah 6 telah habis. Sedangkan masih ada satu pistol gaib atau pistol yang tersembunyi yang berisi dengan peluru di sana. Akan tapi Bujang tidak mendapatkannya, melainkan Maria. Namun peluru pistol itu pun habis. Bujang berhasil menghindari. Dan ketika Bujang ingin mengambil pistol itu dari Maria, Maria salah menginjak dan dia ingin jatuh. Tapi Bujang segera menangkapnya, memegang tangannya. Apabila Maria jatuh, maka dia akan disambut oleh beberapa konstruksi bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Akhirnya Bujang pun menarik tubuh Maria ke atas dan Maria menyerahkan gelang miliknya yang dulu warisan dari ibunya kepada Bujang karena telah berhasil mengalahkan Maria. Akhirnya Ontage pun tersenyum dan dia menyanggupi kerjasama itu. Lanjut ke bab 24.
keluarga Lin sekali lagi. Di sini sebelum 3 aliansi keluarga Shadow Economy, Yamaguchi, Tong juga Bratva menyerang pusat pimpinan yaitu Master Dragon, mereka mengalahkan sekutu Master Dragon terlebih dahulu. Akashi bersama 200 pasukannya yang atas nama keluarga Yamaguchi menyerang keluarga di Belgia. Di sana adalah keluarga besannya dan Master Dragon. Lalu Bratva yang dipimpin oleh Sergei bersama 200 pasukannya menyerang Meksiko atau El Paco, keluarga El Paco. Sedangkan Bujang yang dipimpin Bujang, keluarga Tong, bersama 200 orang pasukannya menyerang keluarga Lin yang ada di Makau bersama 4 rekannya yaitu Yuki, Kiko, White, dan juga Salonga. Bujang menegaskan keras kepada Yuki Kiko agar tidak bermain-main dalam hal ini. Akhirnya Bujang pun bersiap menuju ke Makau. Lanjut ke bab 25, runtuhnya Grand Lisabon. Di sini Bujang juga pasukannya berhasil mengalahkan keluarga Lin di Grand Lisabon di Makau, yaitu gedung perjudian terbesar yang terletak di Makau. Sementara itu Akashi dan pasukannya juga telah sampai di Makau, disusul oleh Sergei dan pasukannya. Mereka menyampaikan kepada Bujang bahwa mereka telah berhasil mengalahkan atau menggempur serangan dari keluarga Shadow Economy Belgia dan keluarga Shadow Economy Meksiko, El Paco. Dan Akashi juga Sergei menambahkan bahwa beberapa pasukan Master Dragon terdapat di sana. Bujang menebak bahwa mungkin mereka adalah bantuan yang diberikan oleh Master Dragon. Setelah itu, mereka pun langsung menyusun rencana untuk menyerang ke pusat, yaitu pusat keluarga kepala Shadow Economy yaitu Master Dragon di Hong Kong. Lanjut ke bab 26, Van Humboldt. Di sini diceritakan bahwa Bujang, White, Yuki, Kiko, juga Salonga melarikan diri dari gudang El Paco di Meksiko yang pada bab 1 sebelumnya. Mereka pun berhasil menaiki mobil van. White yang menyetir langsung mencari jalan keluar, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar melalui pintu belakang yang ditutup pagar portal kayu saja. White pun menerobos itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang dipimpin oleh 3 mobil polisi dan 3 mobil keluarga El Paco mengejar mobil van yang dikendarai oleh Bujang, Yuki, Kiko, White, juga Salonga. Mereka terus melarikan diri hingga setibanya di flyover menuju ke arah pelabuhan. Bujang memberi perintah pada Yuki Kiko untuk melakukan sesuatu. Akhirnya Yuki Kiko mengambil senjata yang terletak di bagasi, memecahkan kaca belakang, lalu menembaki beberapa mobil polisi juga mobil keluarga El Paco tersebut. Sedangkan Salonga membantu Yuki juga Kiko. Dia menembakkan beberapa senjata ke tiang kayu spanduk yang terletak di tengah-tengah
di tengah-tengah flyover. Akhirnya papan kayu spanduk besar itu pun roboh menimpa 6 mobil El Paco, 3 mobil polisi dan 3 mobil keluarga El Paco untuk menahan gerak laju mereka. Akhirnya Bujang, Yuki, Kiko, Wet juga selamat berhasil lolos dari kejaran keluarga shadow ekonomi El Paco. Lanjut ke bab 27, kisah dua petani. Di sini diceritakan bahwa Parwes mengirim pesan kepada Bujang bahwa salah satu kapal tongkang terbesar milik keluarga Tong tak jauh berlayar dari Makau. Rencananya Parwes akan menyarankan kepada Bujang untuk menggunakan kapal tongkang tersebut. Akhirnya Bujang menyanggupi dan seluruh keluarga naik ke dalam kapal tongkang tersebut. Keluarga Bratva menambah 100 pasukannya, juga keluarga Tong menambah 100, hingga total mereka menjadi 800. Akan tapi itu baru separuh dari kekuatan Master Dragon yang memiliki tukang pukul sebanyak 1500. Lalu ketika kapal tongkang meninggalkan Makau, Salonga juga Bujang berdiri di pinggir kapal. Salonga menceritakan tentang dulu ketika dia bertemu dengan salah satu orang cerdas yang menanggapi masalah kedua orang petani. Kedua petani itu ingin cepat kaya dengan cara instan. Akhirnya orang cerdas itu menyarankan bahwa salah satu petani itu diperintahkan untuk korupsi. Kedua petani itu diperintahkan untuk mengorupsi, memonopoli dagangan atau hasil tani mereka. Petani pertama melakukannya, akan tapi petani kedua tidak. Dan setelah 40 tahun berlalu, mereka pun kembali bertemu. Petani pertama mengatakan bahwa dia masih kurang puas akan hasil yang dia capai, walaupun dia sudah menjadi saudagar kaya raya. Sedangkan petani pertama ditanya oleh orang cerdas itu, dia cukup bahagia akan kesederhanaannya selama ini. Lanjut ke bab 28. Aku benci Padre. Di sini Bujang bersama pasukannya beristirahat untuk mengumpulkan tenaga di keesokan harinya. Sedangkan Bujang masuk ke dalam kamar dan mendapatkan pesan dari Lubai yang berhasil menyelesaikan surat-surat yang berhasil diselamatkan oleh profesor itu. Isi surat itu tidak banyak, akan tapi di halaman pertama memberitahu bahwa Daigo lulus di kuliah dan dia menjadi mahasiswa lulusan terbaik. Selain itu dia juga bekerja membantu perekonomian ibunya yang beberapa hari terakhir ini terkena sakit. Dan Daigo pun mendesak ibunya untuk menceritakan bagaimana kisah cinta Katrina juga Pedre. Pada beberapa tahun setelah berpisahnya Katrina dan juga Samat di Madrid, Spanyol, akhirnya mereka bertemu kembali di Singapura. Pada saat itu, toke besar lama yang langsung mengundangnya untuk menyanyi di acara makan malam di salah satu restoran. Akan tapi Katrina menanti seseorang untuk datang di sana dan menyanyi bersamanya. Namun orang itu tidak datang. Setelah Katrina selesai menyanyi dan dia berjalan ke belakang restoran, dia menemui Pedre yang
berdiri di tengah-tengah taman bunga. Dia pun menanyakan mengapa Pedre atau Samad tidak melihat dia menyanyi. Samad mengatakan bahwa dari sini pun suaramu cukup terdengar. Dari situ Katrina atau Mama mulai merasa sedih. Dan Katrina pun menyatakan perasaannya selama ini kepada Pedre. Begitu juga sebaliknya. Namun Pedre mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena Pedre atau Samad menjaga hati. Sudah ada hati yang harus dia jaga, yaitu Middah di desanya. Begitu juga dengan Katrina. Akhirnya mereka pun berpisah dengan tangisan Katrina. Halaman pertama tidak banyak, hanya menceritakan itu, dan selebihnya hanyalah coret-coretan kekesalan. Akan tetapi pada hari-hari berikutnya, ketika Katrina ingin kembali ke Madrid, tokoh besar juga Samad kembali mendatanginya, dan di sanalah Samad menyatakan cintanya kepada Katrina lalu melamarnya. Mulai dari situlah mereka hidup bahagia di rumah pinggir pantai di kota provinsi tak jauh dari markas keluarga Tong. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar, yaitu sekitar 2 tahun. Setelah Samad berhasil menyelamatkan toke besar lama dari pengkhianatan serbuan musuh yang membuat kakinya lumpuh, akhirnya Samad pun memutuskan untuk berhenti menjadi tukang pukul nomor satu di keluarga Tong dan kembali pulang ke desanya. Katrina pun dikirimnya kembali ke Madrid, Spanyol. Saat itulah, padahal Katrina ingin memberitahu bahwa dirinya saat ini sedang mengandung putra pertama mereka. Namun keputusan Samad telah bulat. Katrina pun hanya bisa menangis mendengar keputusan itu. Hari-hari berat dilalui oleh Katrina hingga dia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, dan dia bernama Daigo. Lanjut ke bab selanjutnya. 29. Konstbuilding. Pada bab ini, para pasukan bujang melakukan konvoi menggunakan truk, yaitu 5 truk memblokade jalan, sedangkan 5 truk lainnya menuju Konstbuilding, salah satu gedung yang sudah disewa oleh Parwes yang terletaknya tak jauh dari pusat gedung milik Master Dragon. Di sana, bujang menyusun rencana. Dia meminta pasukan Akashi untuk menyerang melalui pintu belakang, sedangkan pasukan Serge menyerang melalui pintu depan bersama Salonga. Serge ditemani oleh Salonga, Akashi ditemani oleh White, sedangkan bujang Yukihiko kembali melakukan aksi mereka, yaitu melompat masuk ke inti. Akhirnya untuk menyamarkan mereka pun segera menyerbu markas Master Dragon pada di malam harinya pukul 10. Tidak banyak pasukan Master Dragon yang terlihat di sana, hanya sekitar 100-300 tukang pukul saja. Maka dari itu pasukan Akashi, White, pasukan Salonga, Sarge sangat mudah melumpuhkan mereka. Sedangkan Yuki, Kiko, juga bujang segera meluncur ke gedung terdekat dari pusat markas Master Dragon, lalu melompat ke lantai 40, memecahkan salah satu dinding kacanya, menyerbangi menggunakan pelontar tubuh, lalu sampai di pusat inti. Namun mereka tidak langsung ke lantai 40, melainkan mendarat
Mereka langsung ke lantai 40. Namun di sana mereka mendapatkan beberapa gangguan. Tukang pukul Master Dragon yang berjumlah 100 orang mengetahui gerak-gerik mereka. Akhirnya mereka terpaksa turun ke lantai 39. Setelah dirasa aman, mereka kembali naik ke lantai 40. Dan pasukan yang Master Dragon berjumlah 100 di lantai 40 itu terbagi menjadi dua, yaitu 50 orang ke barat, 50 orang ke timur untuk menghadapi pasukan Sergei dan juga Akashi yang telah merengsek naik ke atas. Sementara itu, Bujang, Yuki, Kiko masuk ke dalam ruangan pribadi Master Dragon. Di sana, Master Dragon duduk santai tersenyum di sudut ruangan. Sedangkan pasukan Bujang berhasil mengepungnya. Akan tapi di sana mereka terkecoh karena tak lama dari itu 40 pendekar naga dari negeri Cina yang membantu, yang termasuk pasukan elit Master Dragon telah keluar dari balik dinding atau lift yang berbentuk dinding. Mereka keluar dari sana dan melindungi Master Dragon. Lalu Yauri yang pembunuh bayaran membawa lebah yang membawa bom menyerupai drone lebah telah hadir di sana. Akan tapi Yurinya tidak ada di sana, melainkan lebah-lebahnya. Dan ketika Akashi ingin merengsek maju, salah satu bom itu menghampiri lehernya hingga meledak. Akashi pun tewas seketika di sana. Bujang berpikir cepat apa tindakan yang harus mereka lakukan. Lanjut ke bab 30, Muslihat Master Dragon. Pada bab sebelumnya diceritakan bahwa Master Dragon telah menipu para bujang dan juga pasukannya. Bujang pun berpikir cepat bagaimana caranya agar dia mengatasi 40 pendekar naga dan juga lebah-lebah drone itu. Namun sebelum kedua belah pihak bertindak, tiba-tiba lampu di gedung itu mati, juga listriknya, sehingga kendali drone dari jarak jauh tidak dapat dikendalikan. Lebah-lebah pun berhamburan berserakan di lantai. Tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan dari atas ruangan. Mereka pun tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Bahkan teman rekan di sebelahnya pun tidak tahu, tidak dapat mengenali. Akhirnya Bujang menyipitkan matanya. Sesosok bayangan telah turun dari lubang atap yang telah dijebol. Bujang sudah tahu siapa yang datang itu, dan sosok bayangan itu menghampiri dirinya. "Halo, Hermanito." Akhirnya Bujang pun menyatakan, "Daigo, hei, kau sudah tahu akhirnya namaku. Baguslah Dek ya. Aku sangat senang kalau kau tahu akan hal itu." Lalu Daigo pun mengatakan kepada Bujang, "Ayo Dek, kita kalahkan si tua bangka itu. Dia tidak ada apa-apanya sekarang." Namun Bujang kembali bertanya kepada kakaknya bagaimana caranya melewati drone lebah-lebah itu yang masih aktif walaupun kendalinya walaupun mereka tidak bisa dikendalikan lagi dari jarak jauh. Akhirnya Daigo pun mengatakan, "Kita ini keturunan si mata merah. Ayah kita adalah perewang tersohor. Tutup matamu dan lakukan teknik membaca dalam gelap seperti kelawar. Fokus dan kosongkan pikiranmu." Itu perintah Daigo pada Bujang. Akhirnya Bujang pun melakukan sehingga dia dapat membaca di mana lebah-lebah itu berserakan lalu melompatinya. Sedangkan Daigo sudah maju lebih dulu. Ke-40 pendekar naga itu tumbang satu demi satu di tangan Daigo yang membawa kapak. Bujang membantunya lewat belakang menggunakan pistolnya.
Sedangkan pasukan Bujang hanya bisa menahan napas, menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Daigo pun berhasil memancung kepala Master Dragon dan menghabisi Bujang, dan Daigo menghabisi ke-40 pendekar naga itu. Lanjut ke bab 31, Daigo dan Basir. Pada bab sebelumnya diceritakan bahwa Daigo yang membantu adiknya yaitu Bujang, dan ketika mereka sudah menang, Bujang pun kembali ke markas keluarga Tong. Begitu juga dengan Sergei kembali ke markas Bratva dan juga pasukan Akashi yang membawa jasad Akashi ke Jepang, kembali ke Jepang. Setibanya di sana, Togar menyampaikan satu perihal buruk kepada Bujang, yaitu masih terdapat beberapa pengkhianat di kota mereka, di ibu kota, yaitu kaki tangan Master Dragon. Akhirnya Bujang pun membebaskan Basir dari penjara dan memerintahkannya untuk membereskan itu semua. Basir dan pasukannya pun berhasil membereskan itu semua dan kembali kepada Bujang. Lalu Bujang pun mengangkat Basir menjadi kepala keluarga Tong. Salama pun tersenyum akan keputusan hal itu, karena Bujang telah tahu kemana dirinya akan pergi sekarang. Epilog. Di dalam epilog ini diceritakan Bujang kembali ke Singapura, lalu mendatangi restoran yang tak jauh dari pusat pelabuhan. Di sana dia menaiki anak tangga dan melihat beberapa pengunjung restoran. Satu pelayan menghampiri dirinya. "Apakah Anda telah memesan kursi, Pak?" Bujang menjawab tidak. Pelayan itu menyampaikan bahwa maaf, kursi dan meja di restorannya sudah penuh. Maka pelayan itu menyarankan bahwa Bujang harus kembali pada esok hari. Bujang pun memutus pembicaraan bahwa dia kesini tidak untuk makan, melainkan menemui pemilik restoran itu. Akhirnya pelayan itu memanggil pemilik restoran itu yang sedang bernyanyi di ujung restoran itu, di atas panggung, yang sedang menyanyikan Historia de In Amor. Daigo pun turun dari atas panggung itu. "Halo, Dek. Apa kabar? Lama kita tidak bertemu." Akhirnya Daigo pun menyatakan bahwa kau boleh mengambil warisan ini karena sepalih restorannya adalah milikmu. Tapi bukan itu yang ingin Bujang bahas, melainkan rencana Daigo ke depan. Daigo sangat berambisi untuk menghancurkan seluruh keluarga Shadow Economy, karena baginya itu adalah penjahat yang sebenarnya. Namun mereka bergaul bersama masyarakat. Sedangkan Bujang melarang hal itu, karena bagaimanapun penjahat, mereka tetap adalah penjahat baik. Kedua kakak adik itu beradu argumen, dan Daigo menyarankan bahwa Bujang bekerja sama dengan dirinya. Namun Bujang menolak hal itu. Mereka memiliki jalan hidup masing-masing. Ya, itu tadi isi dari novel Pergi karya Terelie. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.